Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kabar kalian pada hari ini dan hari-hari selanjutnya kalian selalu berada dalam kesehatan, selalu dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kalian selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah pertemuan yang kedua di pelajaran matematika, masih tentang statistika. Cuman sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita semua bisa kembali belajar seperti sedia kala, yaitu pembelajaran dengan tatap muka. Baik anak-anakku sekalian, di pembelajaran atau di pertemuan yang kedua ini kita masih tentang statistika. Kalau pertemuan selanjutnya itu tentang masih sekitar pengertian, yaitu antara statistik dan statistika. Nah, di pertemuan yang kedua ini anak-anak sekalian, karena statistika itu tidak jauh dengan yang namanya pendataan atau data. Nah, di pertemuan yang kedua sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya menyajikan sebuah data. Jadi kan kalau misalkan makanan itu kan macam-macam penyajiannya. Contohnya tempe, ada yang digoreng, ada yang dioreng, dan macam-macam lah. Nah, begitu juga data. Data juga bisa disajikan bermacam-macam. Oke, kita mulai. Yang pertama, pengertian penyajian data terlebih dahulu ya. Pengertian penyajian data itu adalah merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, itu pengertiannya. Jadi data itu disajikan, dibuat sebagai laporan hasil penelitian. Penelitian apa saja yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sesuai dengan penyajian datanya. Yang kedua, penyajian data itu ada yang data variabel kategorik atau kualitatif, yaitu hasil penggolongan, pengklarifikasian. Contohnya orang yang berkumis. Nah, itu kan laki-laki. Kemudian karena kalau yang berkumis kan tidak mungkin ada yang perempuan gitu kan, sehingga masuk ke data yang laki-laki. Variabel numerik atau kuantitatif. Yang kedua yaitu hasil dari perhitungan atau pengukuran. Contohnya jumlah anak, jumlah pasien, tinggi badan, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut kembali di penyajian data. Ya. Nah, data itu macam-macam, bisa disajikan dalam bentuk tabel. Kalau tabel kalian tidak aneh lah gitu kan, pokoknya ada kayak gambar, ada baris, ada kolom, kemudian di dalamnya ada isi data tersebut, baik itu datanya berhubungan dengan data siswa, data penjualan, dan lain sebagainya. Ya, datanya bentuknya tabel, biasanya bentuknya Excel kalau tabel. Nah, ini adalah contoh data yang disajikan dalam bentuk tabel. Ya, pokoknya bentuknya seperti apa ya? Kotak-kotak gitulah, ya. Ini seperti kotak itu. Kemudian ada lagi data yang namanya distribusi frekuensi. Nah, ini juga sama, data distribusi frekuensi. Nanti setelah kalian belajar penyajian data, akan belajar tentang data distribusi frekuensi. Bentuknya juga masih dalam bentuk tabel bentuknya, ya. Nah, selain dalam bentuk tabel,
ada juga data itu disajikan ke dalam yang namanya grafik. Nah, di grafik itu ada yang diagram batang. Udah agak aneh ya diagram batang. Waktu sekolah SMP kelas 9 kalau tidak salah. Kelas 9 juga disajikan yang namanya grafik, diagram batang, kemudian diagram lingkaran, ada diagram garis, ada kayak apa peta gitu, map, piktogram, diagram titik, macam-macam. Nah, di sini saya kasih contohnya. Nah, ini adalah contoh diagram batang. Ini juga diagram batang, ya. Masih banyak, ya, diagram batang. Nah, ini adalah contoh diagram lingkaran, ya, diagram lingkaran. Jadi kayak seperti apa ya? Kita umpamakan kayak kue aja lah, supaya gampang. Kayak kue, kemudian dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan data tersebut. Ya, jadi kalau misalkan data eskul, misalkan data eskul di SMK Pertiwi, Paskibra sekian persen, dancer sekian persen, teater sekian persen. Nah, itu akan dibentuk ke dalam sebuah diagram lingkaran dan kemudian dipotong-potong lingkaran itu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada juga yang namanya garis. Nah, ini ya contohnya. Jadi ada garis-garis tertentu yang menggambarkan sebuah data. Jadi garis ini tidak sembarangan. Karena garis ini dibuat berdasarkan data yang ada. Di sini ada contoh persentase kematian ibu dan anak di tahun 1990 sampai 1994. Di sini ada datanya. Jadi 1990 ada 100 orang yang kematian bayi, kemudian kematian ibunya ada 100 orang juga. Nah, kemudian lihat data di tahun berikutnya itu turun. Nah, itu kan menggambarkan sebuah data. Jadi nggak sembarangan. Ya, mentang-mentang garis naon gitu kan. Nah, itu enggak. Jadi memang dibuat berdasarkan data tertentu. Nah, ini piktogram, ya. Jadi piktogram hampir sama dengan diagram batang, cuman dibuat lebih ada gambar-gambarnya, ya. Nah, di piktogram kalau kita lihat itu kan gambar. Jadi kalau di sini menggambarkan jumlah penduduk desa Sukamanis. Nah, di bawahnya itu ada ya kayak gambar manusia, karena kan di sininya kan penduduk gitu kan. Kalau misalkan jumlah produksi mobil, maka gambarnya biasanya mobil dan seterusnya. Nah, baik anak-anakku sekalian, itulah tadi berbagai macam penyajian data. Nah, yang sering kita gunakan nanti untuk statistika itu adalah data-data yang disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, kemudian diagram lingkaran, dan satu lagi daftar distribusi frekuensi yang bentuknya tabel. Nah, itu ya. Jadi di sini kita masih belum terlalu banyak hitungan di materi statistika. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya itu akan ada banyak hitungan, terutama di ukuran pemusatan data. Ya, kalian mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya mean, rata-rata, kemudian modus, ada lagi median. Itu nanti kita bahas setelah penyajian data ini. Nah, sekarang kita baru di bagaimana kita menyajikan sebuah data. Kalau kalian melihat data-data yang ada di sekolah, contoh kalau di kelas biasanya ada absen. Nah, itu adalah salah satu contoh yang menggambarkan sebuah data atau penyajian sebuah data, di mana penyajian data absen itu dibikin ke dalam bentuk tabel. Ya kan? Kalau misalkan seksi absensi ngabsen itu kan ini alfa, bolos, atau misalkan sakit, izin. Nah, di situ kan ada tabelnya gitu. Karena dari tabel itu kita juga bisa dibikin ke dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, kemudian dibikin kayak tadi piktogram gitu kan, data-datanya itu. Nah, baik anak-anakku sekalian, itulah pertemuan yang kedua di materi statistika. Masih belum ada hitung-hitungan di pelajaran matematika ini. Tapi nanti pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana caranya mencari mean, modus, median, dan seterusnya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu pantengin
channel YouTube SMK Pertiwi dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses dan sehat selalu buat kalian. Semoga selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.